Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Selasa 19 Juli tahun 2022 bersama saya Pendeta Rimelia Sumual STH dari Gedung Gereja Jemaat Gemim Sion Madidir Ure mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita menyanyi bersama, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih oleh karena berkat pertolongan Tuhanlah sehingga di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan di saat ini mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca, merenungkan berita firman. Dimampukanlah kami untuk dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan terus menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biarlah ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24. Bunyinya sebagai berikut. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup orang percaya di tengah-tengah dunia berada dalam medan peperangan. Kita bertempur melawan keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh
berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Nah, kita berjuang, bertempur melawan tipu muslihat iblis. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada orang Kristen agar senantiasa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, darah adalah nyawa kehidupan manusia. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, pertempuran dalam setiap peperangan pasti berakibat pertumpahan darah. Nah, kendati hidup kita sebagai orang Kristen selalu menghadapi pertempuran, berjuang melawan keinginan daging dan tipu muslihat iblis, namun kasih-Nya sungguh agung dan luar biasa. Sebab bukan darah kita yang tertumpah, tetapi darahnya. Nah, dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini, sebagai orang Kristen kita diajak untuk mengucap syukur. Karena hal mengucap syukur bukan dilakukan atas kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan. Kita mengucap syukur karena hidup ini adalah anugerah, pengasihan Allah yang rela menumpahkan darahnya untuk memenangkan pertempuran kita melawan keinginan daging dan tipu muslihat iblis. Ya, kita bersyukur karena Yesus Kristus rela berkorban demi menebus dosa kita sebagai umat manusia. Kita boleh ada sampai hari ini itu bukan karena kuat dan hebatnya kita sebagai manusia, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh menikmati anugerah keselamatan. Kita telah dimenangkan, dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab iman bagi kita sebagai orang percaya untuk terus meresponi setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang pasti dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani ada begitu banyak berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, kalau mau tanya satu persatu apa semua berkat yang diberikan oleh Tuhan, ya tentu kita tidak bisa menjawab apa semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan tidak menuntut banyak, tetapi kita hanya dituntut agar supaya mampu untuk hidup di dalam kekudusan, mampu untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Karena itu dari bagian firman Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini kita diajak agar supaya mampu mengucap syukur dengan cara yang berkenan. Karena yang terjadi ada begitu banyak orang percaya yang tidak mampu untuk mengucap syukur dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara-saudara, biarlah kita juga akan terus bijaksana untuk memaknai waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Biarlah hal ini dapat juga kita wujud nyatakan di dalam perjalanan kehidupan setiap hari, ketika kita boleh menikmati nafas hidup, ketika hari ini kita masih dianugerahkan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati hari-hari kehidupan ini, berarti kita masih mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksiannya dimanapun kita pergi dan berada. Ialah kita dapat mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab,
dan terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.